Ini adalah kisah tentang Otzi, mumi Eropa yang memiliki kutukan yang menakutkan. Otzi the Iceman adalah nama dari mumi manusia yang terawetkan secara alami 5.300 tahun yang lalu. Mumi ini ditemukan pada tanggal 19 September 1991 di Glacier Schnauztal di Ostal, Alps. Nama mumi ini berasal dari Ostal atau lembah Ots tempat ia ditemukan. Otzi pertama kali ditemukan oleh Helmut dan Erika Simon. Ketika itu, Helmut dan Erika Simon yang berasal dari Jerman sedang melakukan pendakian di pegunungan Alpen. Saat keduanya sedang bermain ski, tiba-tiba saja, secara tak sengaja, Erika terjatuh dan kakinya terperosok ke dalam sebuah cekungan. Helmut pun berusaha menolong Erika dan akhirnya berhasil. Namun, kemudian, mereka mendapati sesosok mayat pada cekungan tersebut. Awalnya, mayat tersebut dianggap sebagai mayat baru, seperti beberapa mayat-mayat yang sering ditemukan di wilayah itu. Helmut dan Erika pun segera menghubungi petugas pengawas. Dibantu oleh beberapa polisi, mayat tersebut berhasil dievakuasi. Beberapa jam setelah mayat Otzi dibawa ke kamar mayat di Innsbruck, barulah para ahli forensik datang ke TKP. Melalui sedikit analisis, diketahui bahwa ternyata mayat itu sudah sangat tua umurnya. Kemudian, setelah itu mayat Otzi pun ditangani secara serius oleh para arkeolog. Setelah melalui proses penelitian yang panjang, Otzi diketahui adalah seorang pria yang hidup antara tahun 3350 sampai 3100 sebelum Masehi. Tingginya sekitar 165 cm, dan ia diketahui meninggal pada usia 46 tahun. Disebutkan pula bahwa Otzi menderita artritis. Pada saat meninggal, Otzi mengenakan topi bulu, jaket bulu domba yang ditutupi mantel rumput tahan cuaca, dan sepatu kulit setinggi lutut dilapis rumput sebagai penyekat. Saat meninggal, Otzi juga membawa sejumlah peralatan seperti kapak yang terbuat dari tembaga, pisau batu, busur, dan anak panah. Es mengawetkan mayat Otzi dengan sangat baik, sehingga tubuh, pakaian, dan peralatannya tidak pernah membusuk. Teka-teki kematian Otzi masih menjadi misteri. Awalnya, ia diyakini meninggal karena kedinginan. Namun hasil X-ray pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa ada anak panah yang pernah bersarang di bahunya. Dan hasil CT scan pada tahun 2005 menduga bahwa anak panah tersebut menembus salah satu arteri Otzi dan diduga bahwa kemungkinan besar hal tersebut adalah penyebab kematian Otzi. Yang menarik dari Otzi adalah desas-desus soal kutukan yang menyertainya. Konon, menurut desas-desus, manusia purba itu merasa marah karena ketenangannya selama 53 abad diganggu oleh manusia. Disebutkan bahwa ketika penelitian dimulai, beberapa orang yang terkait dengan penemuan mumi yang terkenal itu mulai meninggal secara prematur. Orang yang pertama meninggal adalah Rainer Henn. Henn adalah kepala tim forensik yang memeriksa Otzi. Ia adalah salah satu orang yang melakukan kontak dekat dengan manusia es tersebut. Ia mengambil mayat Otzi dengan tangan kosong untuk dimasukkan ke dalam kantong mayat. Henn meninggal dalam kecelakaan mobil. Tak lama kemudian, Kurt Fritz, pendaki gunung yang membawa Henn ke jenazah Otzi, tewas tertimpa longsoran salju. Fritz adalah seorang pendaki berpengalaman yang mengetahui daerah tersebut dengan baik. Tetapi, ia adalah satu-satunya orang dalam rombongannya yang tertimpa longsoran salju tersebut. Beberapa bulan setelah kematian Fritz, seorang jurnalis Austria yang bernama Rainer Holzel meninggal. Ia meninggal pada usia 47 tahun karena tumor otak. Rainer adalah satu-satunya orang yang diberikan akses untuk memfilmkan transfer Otzi dari gunung. Ia meninggal beberapa bulan setelah film dokumenter tersebut dirilis. Kematian berikutnya adalah kematian Helmut Simon. Simon adalah salah satu turis Jerman yang pertama kali menemukan Otzi. Simon ditemukan tewas membeku di dekat tempat pertama kali ia menemukan Otzi. Diduga, ia terjatuh hingga tewas saat terjadi badai salju yang dahsyat. Dalam waktu sejam setelah pemakaman Simon, Dieter Warnick, kepala tim penyelamat gunung yang dikirim ke lokasi untuk menemukan Simon, meninggal karena serangan jantung. Tahun berikutnya, arkeolog Konrad Spindler yang pertama kali memeriksa jenazah Otzi dan secara terbuka mencemooh kutukan tersebut, meninggal karena komplikasi multiple sclerosis. Dan yang terakhir adalah Dr. Tom Loy. Loy melakukan analisis DNA pada Otzi. Ia juga termasuk salah satu orang yang tidak percaya pada kutukan Otzi. Loy hampir menyelesaikan bukunya ketika ia ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane pada usia 63 tahun. Loy meninggal dalam kondisi kesehatan yang baik. Tak ada yang tahu pasti mengenai kebenaran kutukan itu. Sosok Otzi the Iceman akan tetap menjadi misteri. Otzi kini dipamerkan di Museum Arkeologi di South Tyrol, Bolzano, Italia. Ia disimpan dalam ruangan bersuhu 12 derajat Fahrenheit dengan kelembapan 99%.
Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih.